Informasi lain, pemirsa, Komisi 3 DPR melanjutkan uji kelayakan dan kepatutan calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari ini. Sikap Ibu dalam mengambil keputusan. Uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan KPK dilakukan di ruang rapat Komisi 3 DPR Senayan, Jakarta sejak Selasa pagi. Capim KPK yang pertama diuji adalah mantan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Ida Budiati. Ida awalnya mengatakan KPK menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya persepsi publik yang negatif. Penyebab persepsi negatif tersebut adalah pimpinan KPK yang tak berintegritas dan revisi Undang-Undang KPK yang dianggap melemahkan. Usai uji kelayakan dan kepatutan, Ida menyampaikan keinginannya untuk membenahi konsolidasi internal demi mengembalikan kepercayaan publik terhadap KPK. Dan beberapa catatan yang saya. Maka bagaimana bisa mendapatkan kepercayaan publik ke depan? KPK harus berbenah gitu ya, melakukan konsolidasi internal dengan melihat lagi norma etiknya, kode etiknya, kemudian juga bagaimana sistem pengawasannya dan bagaimana sistem penegakan. Dan untuk memperbaharui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan jurnalis BTV, ada Medikantio Adi Kresna, langsung dari gedung Komisi 3 DPR RI. Selamat sore, Medi. Hari ini, Medi, ada berapa capim dan Dewas KPK yang menjalani uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi 3 DPR RI, serta bagaimana prosesnya? Ya, Komisi 3 DPR RI melanjutkan uji kelayakan dan kepatutan bagi calon pimpinan atau capim KPK begitu calon anggota Dewan Pengawas KPK yang memang sudah digelar dan memasuki hari kedua pada hari ini, Selasa 19 November 2024. Agung, agenda ini memang sudah dimulai sejak pukul 8.30 waktu Indonesia Barat tadi dan direncanakan atau diperkirakan akan berlangsung sampai malam hari nanti. Dalam hari kedua penyelenggaraan uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi 3 terhadap para calon pimpinan KPK atau fit and proper test kali ini, terdapat 6 orang calon kandidat pimpinan KPK yang dipanggil oleh Komisi 3 DPR RI, yakni Agus Joko Pramono, kemudian Ahmad Lamsyah Saragih, dan Joko Perwanto, Ibnu Basuki Widodo, Johanis Tanak, serta yang tadi sudah memberikan pernyataan kepada awak media dan mendapat giliran pertama untuk maju menjalani uji kelayakan, yakni Ida Budiati. Dalam kesempatannya melakukan uji kelayakan di hadapan anggota Komisi 3 DPR RI, memang Ida menyebut beberapa poin, diantaranya penurunan kepercayaan masyarakat atau persepsi korupsi yang ada di persepsi penindakan tindak pidana kasus korupsi oleh masyarakat yang kemudian diharapkan dapat dibenahi atau ditingkatkan kembali dengan melakukan evaluasi serta berbagai kegiatan internal begitu untuk mensolidkan kembali para pimpinan. Dan juga poin lain yang cukup menarik adalah Ida menganggap bahwa nantinya di kemudian hari jika memang pimpinan KPK memang melakukan pelanggaran kode etik atau pelanggaran macam peraturan begitu dalam kinerja mereka, maka mereka sah-sah mendapat kritikan langsung dari anggota ataupun para bawahannya di KPK. Selain itu Ida juga menyebutkan KPK seharusnya dapat melakukan kerjasama secara kelembagaan dengan berbagai aparat penegak hukum ataupun organisasi lain dalam melakukan penindakan korupsi, baik itu kepada sesama aparat penegak hukum maupun berbagai komponen penyelenggara negara, agar memang penyelenggara atau tindak pidana korupsi atau penindakan terhadap tindak pidana korupsi ini dapat berlangsung secara lebih terbuka dan transparan. Selain itu memang dalam uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Komisi 3 ini, seluruh calon pimpinan KPK memang akan menyampaikan berbagai gagasan serta poin-poin penting dalam makalah yang sebelumnya sudah disampaikan kepada Komisi 3 DPR RI dan nantinya akan ditelaah begitu dan mendapat pertanyaan langsung dari para anggota Komisi 3 hingga malam nanti. Agung. Medi, beredar kabar bahwa Komisi 3 DPR akan mempercepat pengumuman hasil dari uji kelayakan dan kepatutan Capim dan Dewas KPK. Apakah ada informasi begitu di lapangan bahwa hari ini juga akan diumumkan hasilnya atau seperti apa, Medi? Ya, kabar yang beredar mengenai pengambilan keputusan terhadap para calon pimpinan juga anggota Dewan Pengawas KPK memang sudah beredar begitu, Agung. Namun sampai saat ini kami belum mendapat kepastian maupun juga konfirmasi dari pimpinan maupun anggota Komisi 3 DPR RI apakah memang pengambilan keputusan akan diambil pada malam hari ini juga, mengingat
sampai saat ini masih ada sejumlah calon pimpinan KPK yang belum melakukan uji kelayakan dan kepantasan atau fit and proper test setelah giliran Ida Budiati tadi. Namun jika melihat jumlah total calon pimpinan KPK yang dipanggil, memang sampai malam nanti sudah lengkap 10 anggota atau 10 kandidat calon pimpinan KPK yang telah dipanggil oleh Komisi 3 DPR RI setelah pada hari sebelumnya atau kemarin pada hari pertama penyelenggaraan uji kelayakan dan kepantasan oleh Komisi 3 telah dipanggil 4 calon pimpinan, yaitu Setio Budianto, kemudian Pungki Indarti, Fitro Cahyanto, dan juga Michael Rolandi Desanta Brata. Dari ke-10 calon pimpinan KPK yang telah dilakukan uji kelayakan dan kepantasan oleh Komisi 3 DPR RI, memang nantinya Komisi 3 DPR RI akan membahas secara keseluruhan dan kemudian menentukan, baik itu ditentukan secara satu persatu begitu melalui kesepakatan bersama ataupun nantinya akan ada digelar melalui pemungutan suara. Namun sampai saat ini kami awak media yang berada di lingkungan DPR RI memperkirakan bahwa sebenarnya pengambilan keputusan diperkirakan paling cepat akan dilakukan pada Kamis 21 November 2024 mendatang, begitu juga atau dilakukan setelah selesainya uji kelayakan dan kepantasan terhadap anggota Dewan Pengawas KPK. Agung. Baik, Mary, terima kasih atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, demikian laporan dari jurnalis